Sang jenius arsitek era episode 8. 20.000 tahun kemudian, minyak kristal telah sepenuhnya ditambang dimanapun terdapat makhluk cerdas. Sumber daya ini telah menjadi sumber daya yang sangat berharga dan langka di daratan, dan negara-negara sering terlibat dalam pertempuran dan perang sengit untuk bersaing memperebutkan tambang minyak. Selama masa hidup Cui, minyak kristal benua itu pada dasarnya telah habis. Orang-orang harus mendapatkan energi dengan biaya yang sangat tinggi melalui tambang-tambang luar dan tambang-tambang pesawat. Mereka hanya bisa mengenang masa keemasan itu dengan penyesalan yang tak berkesudahan. Sekarang, minyak kristal sangat murah sehingga kualitasnya bahkan tidak sebaik biji besi. Minyak kristal dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah emas, tingkatan kedua adalah perak, dan tingkatan ketiga adalah putih. Ini adalah tambang minyak putih dengan kualitas terendah, yang sekarang hampir tidak berharga. Namun, dalam waktu sekitar 10.000 tahun, nilai tambang minyak ini akan lebih dari cukup untuk membeli tanah subur seluas beberapa negara bagian dan kabupaten. Tambang minyak di tangan. Miracle Chamber of Commerce bagaikan pertolongan Tuhan. Cui menahan kegembiraannya dan segera berkata kepada Nangongi, ambilkan aku sebotol minyak dulu. Aku ingin mempelajarinya dengan saksama. Begitu minyak kristal keluar dari tambang, kondisinya sangat tidak stabil. Getaran sekecil apapun atau masuknya kotoran akan langsung menyebabkan ledakan dahsyat. Kecuali Anda seorang profesional, tidak ada yang berani menyentuhnya. Jangan melakukan tindakan gegabah. Cui berkata, aku tahu batas kemampuanku. Ayo cepat kembali ke kota dan tanda tangani perjanjian pertukaran sumber daya. Semua sumber daya dan lahan itu akan menjadi milik istana penguasa kota. Nangongi tiba-tiba merasa seperti disuntik darah ayam. Itu hanya sebotol minyak. Biarkan saja dia mengambilnya kembali. Aku akan tetap mengawasinya, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Ayo cepat tanda tangani perjanjian kontraknya dulu. Rumah Tuan Kota. Keduanya menandatangani kontrak untuk bertukar sumber daya. Baru setelah kontraknya selesai, Nangongi percaya bahwa ini benar. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu di dunia ini? Menukar banyak sumber daya berkualitas tinggi dengan tambang minyak yang rusak. Tuan Kota, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apa kau memaksanya? Anak ini menyerahkan semua ini dengan sukarela. Tentu saja, sang penguasa kota yang begitu gembira saat itu mungkin tidak pernah bermimpi bahwa setahun kemudian, ia akan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya sebagai penyesalan atas keputusan ini. Ketika penguasa kota diam-diam senang. Cui mengambil pena dan kertas dan dengan cepat menulis paragraf yang panjang. Cui memeras otaknya dan menuliskan selusin resep. Tuan Kota, tolong bantu saya melihat resep mana yang bisa mengandung semua bahan yang ada di kota Tianan. Saya sangat membutuhkannya. Bahan-bahannya sebenarnya sangat umum. Akan tetapi, kota Tianan adalah tempat kecil dengan sumber daya yang terbatas, jadi menulis lebih banyak hanya untuk berjaga-jaga. Sebagian besar belum pernah kulihat sebelumnya, tapi bahan-bahan di item nomor 8 semuanya tersedia di kota Tianan. Merasa baru saja mendapatkan penawaran menarik, Nangonginian langsung berkata, kediaman Tuan Kota punya beberapa stok. Kalau kau butuh segera, aku akan minta diantar. Pikiran Cui tergerak, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Kota. Sangat bagus. Selama Anda memiliki bahannya, Anda dapat memurnikan minyak kristal. Ini memang era sumber daya yang sangat melimpah, tetapi tak seorang pun tertarik pada kekayaan tersebut. Berapa banyak sumber daya alam penting yang belum diketahui publik? Dengan pandangan jauh ke depannya, Cui pasti akan mendahului orang lain dan merebut semua sumber daya langka di benua itu untuk dirinya sendiri, sehingga menciptakan sejarah yang abadi dan gemilang. Pasir kristal biru, debu kristal, rumput cahaya bulan, sari koral merah, pelarut yang kuat. Aneh, pasir kristal biru dan debu kristal digunakan untuk memurnikan senjata. Pasir kristal biru sangat meningkatkan ketajaman senjata. Debu kristal dapat meningkatkan kekuatan senjata. Rumput cahaya bulan digunakan untuk memurnikan obat, dan sari koral merah digunakan untuk membuat jimat. Bagaimana bahan-bahan ini bisa dicampur? Kelihatannya tidak seperti memurnikan senjata, dan tidak seperti memurnikan obat. Cui tidak menyangka bahwa Nangongi tahu begitu banyak tentang materi tersebut. Sepertinya penguasa kota memiliki pengetahuan yang luas. Tuan kota ini telah belajar menempa senjata. Aku tidak berani mengatakan seberapa tinggi keahliannya, tetapi kota kerajaan ini juga cukup terkenal. Pernyataan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sama sekali tidak benar. Kota kerajaan itu seperti apa? Jika Anda berani mengatakan bahwa Anda terkenal di kota kerajaan, lebih baik Anda berterus terang dan mengatakan bahwa Anda adalah yang terbaik dalam teknologi penyulingan di kota Tianan. Cui sedikit penasaran dengan teknologi pemurnian senjata di era ini, dan bertanya dengan penuh pertimbangan apakah Tuan Kota punya pekerjaan? Coba saya buka mata. Nangong Yi menghunus pedang pendek dari pinggangnya. Pedang itu panjangnya hanya 60 cm, dan berwarna merah seluruhnya. Bilahnya melengkung seperti ular berbisa, halus dan tajam, serta diukir dengan beberapa rune. Aku membuat pedang ular api ini sendiri. Pedang ini adalah mahakarya Nangong Yi.
Bagaimana mungkin seorang anak desa dari tempat sekecil ini pernah melihat pedang secanggih ini? Cui terkejut saat itu juga, lalu ia menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Sang penguasa kota tidak akan bertahan lama. Tanpa diduga, Cui berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Apa maksudmu oke? Apakah Anda punya visi? Nangong Yi mengerutkan kening, mungkinkah Presiden Cui juga tahu cara memurnikan senjata? Saya sudah mencobanya sedikit, tapi saya belum sepenuhnya memahaminya. Namun, saya bisa melihat beberapa masalah. Cui mengambil pedang ular api, perlahan menutup matanya, dan dengan lembut mengusap jari-jarinya di badan pedang-pedang ular api. Gelombang tak terlihat perlahan menyebar. Pikiran. Dia bahagia lagi. Saking gembiranya, Nangong Yi tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Ia tahu bahwa mata batin dapat melihat ke dalam hati manusia. Bukan membaca pikiran, melainkan membedakan pikiran jahat, pikiran baik, sukacita, amarah, duka, bahagia, dan sebagainya. Tuan kota baru saja menggunakan tambang minyak yang tidak berharga untuk ditukar dengan begitu banyak sumber daya berkualitas tinggi, dan sekarang dia merasa bersalah. Jari-jarinya dengan lembut mengusap seluruh bagian belakang pedang. Cui membuka matanya. Ambil kristal vulkanik sebagai intinya, tempa dengan baja merah yang ganas, tempa selama 49 hari, gunakan darah kadal api dan sisik binatang api, dan segel jiwa ular api merah. Tambahkan 3 formasi berkah, yaitu tepat. Tidak ada satupun kebocoran. Sungguh mengejutkan. Sang penguasa kota bergumam dalam hati, legenda itu memang benar. Begitu mata batin terbuka, ia dapat melihat menembus segalanya. Roh, materi, energi, tak ada yang bisa lolos dari wawasan mata batin. Mengerikan. Kekuatan ini memungkinkan seseorang untuk memahami kelemahan dan niat musuh dalam pertempuran, dan seringkali meraih kemenangan. Kemampuan ini juga sangat berguna untuk berburu harta karun. Beberapa harta karun mungkin tampak polos dan tanpa hiasan, sehingga mustahil dikenali oleh orang biasa. Namun harta karun tersebut tidak luput dari pengamatan mata batin. Nangong Yi merasa iri dan cemburu. Anak ini bahkan belum berusia 18 tahun. Mengapa dia memiliki kemampuan yang tidak normal seperti itu? Cui tersenyum tenang dan berkata dengan nada yang tak terpahami, tidak ada yang misterius tentang pikiran. Itu hanya kemampuan yang sangat umum. Tidak bisakah kau berhenti berpura-pura? Itu hanya sekadar pamer belaka. Ini akan membuat penguasa kota marah besar. Nangong Yi tersenyum, getir Presiden Cui benar-benar bercanda. Berapa banyak orang di seluruh kerajaan yang memiliki hati seperti itu? Kerajaan ini terlalu kecil. Cui berhenti sejenak dan perlahan menjelaskan. Entah itu kehalusan atau wawasan, pada akhirnya mengacu pada kemampuan yang dihasilkan oleh jiwa dan kesadaran, yang umumnya dikenal sebagai kesadaran ilahi. Sebagai anggota keluarga Nangong, Nangong Yi sangat berpengetahuan dan berpengetahuan luas, tetapi ini pertama kalinya ia mendengar istilah seperti itu, kesadaran spiritual. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentangnya? Kesadaran spiritual tidak berkorelasi langsung dengan kekuatan, tetapi ada beberapa tingkat kesadaran. Cui berhenti sejenak dan melanjutkan, tingkat pertama disebut kesadaran halus, yang melibatkan penyaluran kesadaran spiritual ke organ-organ, sehingga memperkuat kemampuan sensorik. Tingkat kedua disebut mata pikiran. Pada titik ini, kesadaran spiritual dapat terpisah dari tubuh dan merasakan materi, kemampuan, dan bahkan perubahan spiritual dengan kemampuan yang melampaui indera fisik. Anak laki-laki itu sungguh tidak masuk akal. Hanya dalam beberapa kata, area yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dikenal telah terbuka. Nangong Yi tampak bingung, mungkinkah ada tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada mata pikiran? Cui mengangguk dan berkata, tentu saja ada. Ketika kesadaran spiritual seseorang yang benar-benar kuat dilepaskan, setiap bunga, setiap helai rumput, setiap serangga, setiap semut dalam radius 1000 kaki akan terekam dalam pikirannya. Hantu, arwah, roh jahat, dan monster tak punya tempat bersembunyi. Ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi, kesadaran spiritual dapat meninggalkan tubuh dan berkelana ribuan mil, datang dan pergi dengan bebas. Terlebih lagi, ia dapat diubah menjadi energi fisik, mengendalikan pikiran orang lain, dan bahkan membunuh orang tanpa jejak dalam sekejap. Alam tertinggi yang legendaris, sebuah pikiran dapat membuat bunga mekar dan gugur, layaknya dewa. Bahkan Cui belum mencapai alam tertinggi yang legendaris itu. Itu adalah ranah teoritis, yang mungkin telah melampaui batas manusia. Nangong Yi sedikit linglung. Belum pernah mendengar tentang ini. Tubuh manusia benar-benar memiliki kemampuan ini? Kesadaran spiritualmu sudah mencapai alam mana? Haha, Tuan Kota terlalu menganggapku tinggi. Meskipun kesadaran spiritual ini tidak berhubungan langsung dengan kultivasi, kesadaran ini memang dipengaruhi langsung oleh kekuatan mental. Kultivasiku rendah, yang membatasi perkembangan kekuatan mentalku. Meskipun aku bisa membuka mata hatiku, itu sangat sulit dan hanya bisa digunakan untuk waktu yang singkat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kata-kata Cui terdengar seperti dongeng. Nangong Yi memiliki intuisi yang kuat bahwa apa yang dikatakan orang ini pasti bukan fiksi.
Untuk pertama kalinya, Nangong Yi menyadari betapa besarnya dunia ini dan betapa kecilnya dirinya. Dilihat dari nada bicaranya, meningkatkan kesadaran spiritual semudah meminum air matang. Alasan mengapa dia hanya bisa membuka mata bahagianya saat ini murni karena kekuatannya terlalu rendah. Cui menghela napas dan berkata, dalam seni menempa senjata, kesadaran spiritual sangatlah penting. Maafkan saya karena terus terang. Tetapi jika Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai alam halus, bahkan jika Anda memiliki bakat, akan sulit untuk mencapai kesuksesan besar. Cui mengembalikan pedang ular api kepada Nangong Yi dan berkata, aku merasa jiwa ular api di dalam pedang ular api sangat lemah. Aku sarankan kau menyiapkan rumput pemelihara jiwa untuk menutrisinya selama 1 atau 2 bulan. Kekuatan pedang ini pasti akan berlipat ganda. Ekspresi wajah Nangong Yi menjadi rumit, dan setelah ragu-ragu beberapa detik, dia berkata, aku ingin meminta bantuanmu. Cui berpura-pura terkejut, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Kota? Nangong Yi membungkuk pada Cui dan berkata, bisakah kau mengajariku cara mengolah kesadaran spiritualku? Cui tersenyum dan berkata, kesadaran spiritual berbeda dari energi. Tidak ada teknik khusus untuk mengolahnya. Tingkat spiritual dan jiwa bersifat mendalam dan halus. Keduanya terutama bergantung pada pemahaman dan transformasi pribadi. Begitu Anda mendapatkan pencerahan, Anda dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sebenarnya ada teknik untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Namun, keterampilan tersebut terlalu sulit dikuasai dengan sumber daya negeri Nanxia. Chu Yi punya rencana lain dan tidak akan mengungkapkannya. Ah, kalau begitu, aku pasti akan ketinggalan. Melihat ekspresi sedih di wajah Nangong Yi, Cui berkata, Tuan Kota, jangan meremehkan dirimu sendiri. Bakatmu tidak buruk sama sekali. Yang kurang darimu hanyalah sedikit keberuntungan. Keberuntungan? Semua orang kurang beruntung. Kelahiran membutuhkan keberuntungan, pengembangan membutuhkan keberuntungan, dan petualangan membutuhkan keberuntungan. Siapa yang tidak kekurangan keberuntungan? Cui tiba-tiba mengganti topik, saya mungkin bisa memberikan teknik yang dapat menempa kekuatan mental. Meskipun tidak dapat secara langsung mengolah kesadaran ilahi, teknik ini dapat memberikan beberapa manfaat tambahan. Saya pikir orang-orang dengan pemahaman yang baik dapat memasuki alam halus tanpa masalah selama mereka tekun berlatih untuk jangka waktu tertentu. Nangong Yi menunjukkan ekspresi gembira, benarkah? Kilatan licik melintas di mata Cui. Namun, Tuan Kota, metode ini belum siap pakai, dan saya belum mengajarkannya kepada siapapun, jadi saya akan butuh waktu lama untuk menata pikiran dan merangkum pengalaman saya dengan tenang sebelum bisa menuliskannya. Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan? Sekitar sebulan. Nangong Yi sangat cemas. Sampai jumpa. Cui berkata dengan serius, latihan spiritual sangatlah penting. Kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Paling tidak, bisa menyebabkan cacat atau kegilaan, dan yang terburuk, bisa menyebabkan kematian. Aku tidak boleh ceroboh. Aku harus mengatur pikiranku. Anak laki-laki itu setengah benar dan setengah salah. Dia pasti punya metode ini. Nangong Yi sangat meyakini hal ini. Namun, apakah benar-benar membutuhkan waktu sebulan? Sayangnya tidak. Orang ini sengaja mengulur-ulur waktu agar saya bisa melindunginya dengan cara apapun dan biaya berapapun bulan ini. Godaannya terlalu besar. Ini adalah seperangkat keterampilan untuk membantu menumbuhkan kesadaran spiritual. Nilainya mungkin bahkan lebih berharga daripada teknik bela diri leluhur keluarga Nangong, seni membakar langit. Karena sekuat apapun seni membakar langit, tetap saja merupakan teknik yang merusak. Teknik semacam itu tidak kekurangan di kerajaan, apalagi di daratan. Serangkaian metode Cui untuk menempa roh memang barang langka. Bukan hanya tidak ada di kerajaan, bahkan mungkin sulit ditemukan di negara lain. Kalau tidak, mungkin saja Nangong Yi tidak akan sepenuhnya tidak mengetahuinya. Bagus. Lebih tergesa-gesa, lebih lambat. 1 bulan ya 1 bulan. Jika metode ini benar-benar berhasil, keluargaku di keluarga Nangong pasti akan sangat berterima kasih. Chu Yi tetap tenang dan menunjukkan senyum puas. Sasaran telah tercapai. Apapun rencana jahat keluarga Ye, penguasa kota akan melindunginya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Kecuali jika metode keluarga Ye begitu kuat sehingga bahkan penguasa kota pun tidak dapat melindungi mereka, Chu Yi akan aman. Bagaimana dengan sebulan kemudian? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama semuanya berjalan lancar, Chu Yi kemungkinan besar sudah bangun. Pada saat ini, seorang pelayan datang sambil mendorong kereta. Di dalamnya terdapat beberapa toples kristal berisi pasir kristal biru, debu kristal, bubuk rumput bulan, dan sari koral merah. Bahan-bahan telah dikirim. Cui memeriksa untuk memastikan tidak ada masalah. Lalu dengan hati-hati membawa ember kecil berisi minyak kristal. Aku akan memulai eksperimen. Jika Tuan Kota tertarik, kau bisa tinggal dan mengamati. Mungkinkah percobaan ini ada hubungannya dengan minyak kristal? Seberapa berbahayakah minyak kristal? Bisakah saya menyentuh benda itu dengan santai? Kalau terjadi apa-apa sama anak ini, penguasa kota akan menderita kerugian besar.
Nangong Yi sudah merasa sangat gugup tentang metode rahasia untuk mengolah jiwanya, jadi dia tidak bisa begitu saja melarang Chu Yi bereksperimen. Dia memutuskan untuk tinggal dan melihat apa yang terjadi. Kalau begitu, Tuan Kota ini akan melihat metode Presiden Chu Yi. Pasir kristal biru, debu kristal, bubuk rumput bulan, jus koral merah. Tambahkan pelarut kuat secukupnya ke keempat bahan tersebut dengan perbandingan 3111, aduk dalam wadah pelarut selama lebih dari 10 menit hingga menghasilkan larutan jenuh biru sebanyak 100 ml, endapankan dan saring, lalu ekstrak larutan murninya. Nangong Yi merasa takjub. Teknik Chu Yi sangat terampil. Sama sekali tidak seperti seorang pemula muda, tapi itu adalah campuran beberapa bahan yang aneh, tidak masuk akal, dan sama sekali tidak berhubungan. Mengapa mereka dicampur, dan apa gunanya? Chu Yi menuangkan larutan itu ke dalam botol pemurnian dan memanaskannya hingga sedikit mendidih. Botol pemurnian adalah botol yang khusus digunakan untuk memurnikan ramuan. Bisakah digunakan untuk membuat obat? Mustahil. Chu Yi dengan tenang mengambil pena kristal merah, menenangkan dirinya, dan kemudian mulai bekerja. Ketika ujung pena yang tipis itu mendarat dengan lembut di atas meja, seolah-olah pena itu langsung diberi kehidupan, menggambar rune misterius dengan presisi mekanis, dan secara bertahap menguraikan pola sempurna dengan keindahan artistik. Nangong Yi tak kuasa menahan diri untuk kehilangan akalnya sejenak dan tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Sapuan kuas yang sempurna. Teknik yang sempurna. Terlepas dari sifat formasi Yuan Li itu sendiri, jika para master teratas di kota kerajaan melihat teknik Chu Yi, mereka mungkin akan bunuh diri karena malu. Chu Yi dengan tenang menyimpan penanya. Formasi segitiga yang kompleks telah disajikan dengan sempurna. Susunan Yuan Li merupakan dasar semua aktivitas produksi, baik pembuatan jimat, penyulingan obat, maupun penyulingan peralatan. Tingkat susunan gaya yang dapat ditarik seseorang berkaitan langsung dengan kekuatan mentalnya. Semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin tinggi pula tingkat susunan gaya yang dapat ditariknya. Kultivasi Chu Yi saat ini terlalu lemah, dan dia hanya bisa menyelesaikan formasi kekuatan level 1. Ketika ia memberikan formasi alkimia untuk pil detoksifikasi level 2 kepada Xiong Yan, ia hanya memberikan diagram desain formasi, dan tidak langsung menggambar formasi Yuan Li. Karena kekuatan mentalnya yang tidak memadai, hanya Zhang Liqing, yang berada di alam kebangkitan jiwa, yang dapat menggambarnya sendiri. Penyulingan minyak mentah bukanlah teknologi yang sangat rumit. Formasi level 1 sudah cukup. Setelah Chu Yi menyelesaikan persiapannya, dia segera membuka botol minyak dan mengangkatnya dengan hati-hati, seolah-olah dia hendak menuangkan minyak kristal. Mata Nangong Yi tiba-tiba melebar. Gila. Orang ini gila. Saya benar-benar perlu bereksperimen dengan minyak kristal. Wajah Nangong Yi berubah muram, tetapi ia tak berani buru-buru merebutnya dengan mudah. Ia segera berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Jangan gegabah. Sifat minyak kristal ini sangat tidak stabil. Sedikit saja minyak kristal lepas kendali, ledakan dahsyat akan terjadi. Menghancurkan rumah itu masalah kecil, tapi kalau sampai kehilangan nyawa, itu akan selama ribuan tahun. Orang telah mencoba berkali-kali untuk mengendalikan energi yang kuat ini. Namun kecelakaan mengerikan terus bermunculan satu demi satu, dan pelajaran berdarah dan menyakitkan terus bermunculan, seolah-olah menyatakan kepada orang-orang bahwa minyak kristal tidak dapat dikendalikan. Begitu minyak kristal terlalu panas, ia akan bergetar hebat dan zat-zat yang tercampur kemungkinan besar akan meledak. Kekuatan ini cukup untuk membuat lubang besar di mensyah Tuan Kota. Tidak masalah jika mensyah Tuan Kota diledakkan, tetapi jika anak ini Chu Yi meninggal, di mana Nangong Yi akan mendapatkan metode rahasia yang dapat membantunya menumbuhkan kesadaran spiritualnya? Siapa sangka si bocah nakal itu tidak menghargainya sama sekali, tetapi malah berbicara dengan percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Kota, aku tahu apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Anda bahkan tidak tahu bahwa hidup Anda sedang tergantung pada seutas benang. Hentikan. Tuan Kota hampir berlutut di hadapan Chu Yi. Namun, orang bodoh ini tetap menuangkan minyak kristal ke dalam botol pemurnian. Saat minyak kristal dan larutan pasir kristal biru menyatu, suhunya naik tajam, banyak gelembung terus menyembur keluar, seluruh botol pemurnian mulai bergetar, dan energi destruktif mulai terbentuk di dalamnya. Jiwa Nangong Yi hampir terbang keluar. Lari! Ini akan meledak. Bahkan seorang kultivator dengan cermin kebangkitan jiwa akan berada dalam bahaya terluka parah jika terkena serangan dari jarak sedekat itu karena kekuatan penghancur yang mengerikan dari minyak kristal yang tak terkendali. Chu Yi masih menutup mata, berpura-pura seolah-olah penguasa kota tidak ada. Ia meletakkan tangannya di atas meja pemurnian, dan energi Yuan segera mengalir ke dalam lingkaran sihir. Lingkaran Yuan menyala, dan kekuatan tak terlihat mengalir ke dalam botol pemurnian. Itu hanyalah cara mewah untuk bunuh diri. Bukankah campuran minyak kristal sudah cukup? Chu Yi benar-benar memperlakukan zat yang terkenal tidak stabil ini seperti ramuan, memurnikannya dengan arai Yuan Li-nya. Praktik gila semacam ini mungkin sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun di seluruh benua. Sudah terlambat bagi Nangong Yi untuk menghentikannya.
Karena minyak kristal tidak terkendali sesaat, botol pemurnian bereaksi hebat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil. Tidak bagus. Secara refleks, Nangongyi melepaskan energinya, dan energi merah yang kuat itu mengembun menjadi perisai pelindung di permukaan tubuhnya, bersiap menghadapi ledakan yang mengerikan dan mencekam itu. 1 detik berlalu. 2 detik berlalu. Hei, kenapa kamu masih baik-baik saja? Nangongyi berkeringat dingin dan menatapnya dengan mata terbelalak. Sebagian besar cahaya dalam botol pemurnian menghilang, seperti berkas cahaya biru putih yang memadat, tidak lagi menyilaukan seperti sebelumnya. Mata Nangongyi melotot seperti mata ikan mati, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Bukankah minyak kristal itu meledak tak terkendali? Apakah ini ilusi? Reaksinya terkendali? Namun ini tidak mungkin. Pikiran Nangongyi benar-benar kacau. Chuyi mengeluarkan 5 tabung kristal berkekuatan tinggi, dan menuangkan cairan kental berwarna biru putih dalam botol pemurnian ke dalam tabung kristal sedikit demi sedikit, lalu menutupnya dengan tutup tembaga. 5 tabung kristal silinder ditempatkan di depannya satu persatu. Setiap tabung kristal diisi dengan cairan biru dan putih, seperti batangan pendek cahaya biru dan putih. Akhirnya, Nangongyi tersadar dan bertanya dengan suara gemetar, kau mengendalikan energi minyak kristal. Bagaimana kau melakukannya? Chu Yiping tersenyum tenang. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, kata Nangongyi. Cui bersikap seolah-olah baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hanya saja kita belum menemukan caranya. Tahukah kamu bagaimana minyak kristal terbentuk? Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Orang-orang di daratan sudah mempelajarinya. Sejumlah besar mikroorganisme misterius hidup di tambang kristal, mengonsumsi kristal untuk mencari nafkah. Setelah mati, mereka menetap dan, dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya berubah menjadi zat eksotis berenergi tinggi. Apa hubungannya ini dengan pengendalian minyak kristal? Lalu kenapa kau tidak menggunakan otakmu dan mencari cara untuk mengendalikannya dari akarnya? Jangan mempermainkan penguasa kota ini. Apakah keduanya ada hubungannya? Bodoh sekali. Bodoh sekali. Cui menggelengkan kepala dan mendesah. Mikroorganisme yang memakan kristal memiliki energi yang sangat besar saat masih hidup. Jadi mengapa mereka begitu stabil dan tidak pernah meledak? Mengapa minyak kristal yang terbentuk dari tubuh mereka menjadi begitu tidak stabil setelah mereka mati? Bagaimana Nangongyi tahu hal ini? Cui menjawab langsung. Karena mikroorganisme pemakan kristal mengeluarkan zat ajaib di dalam tubuh mereka. Para ahli menyebut zat ini, materi inert. Efeknya adalah menekan energi aktif. Seperti membekukan air mendidih menjadi es. Komposisinya tetap tidak berubah, tetapi sifat aktifnya hilang. Nangongyi sepertinya memikirkan sesuatu. Maksudmu. Benar. Selama kita menganalisis komposisi zat inert tersebut, kita bisa mensimulasikan pemurniannya. Cui mengambil botol pemurnian. Jadi, saya tidak mengontrol minyak kristalnya, saya hanya menyegelnya. Produk ini sudah aman. Bahkan jika disimpan dalam skala besar, tidak akan ada bahaya. Untuk membuktikan diriku, Cui menuangkan sisanya ke dalam kompor. Ketika cairan biru putih itu bersentuhan dengan api, tidak terjadi reaksi apapun, seolah-olah cairan itu telah berubah sepenuhnya menjadi zat lain. Semua orang berpikir tentang cara memanfaatkan energi minyak kristal. Cui melakukan yang sebaliknya dan menekan energi minyak kristal. Ketika minyak kristal dituangkan ke dalam tungku, tidak ada kelainan sama sekali. Minyak itu tidak menguap maupun meledak. Sungguh luar biasa. Nangongyi masih belum bisa memahami satu hal. Setelah minyak kristal benar-benar inert, ia tidak akan bereaksi terhadap api, guncangan, atau penambahan reagen. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan nilai energinya? Cui tersenyum misterius ini. Aku masih menelitinya, mungkin aku bisa mengetahuinya dalam beberapa hari. Jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Tetapi Cui tidak akan membocorkannya untuk saat ini. Setelah daratan menguasai teknologi ini, peradaban akan maju pesat. Cui menggelar begitu banyak pertunjukan untuk tujuan sederhana, yakni menenangkan penguasa kota. Barang berbahaya semacam ini merupakan barang selundupan terbatas. Dengan dukungan teknis Cui, Kamar Dagang Miracle dapat mengekstrak minyak mentah, memurnikannya, dan mengisi seluruh gudang dengan barel minyak mentah tanpa menyebabkan kecelakaan, sehingga menjamin keamanan. Nangongyi menyeka keringatnya dengan kuat. Kalau kamu lama-lama sama Cui, kamu pasti kena penyakit jantung. Cui tampaknya tidak tahu cara mengembangkan minyak kristal, tetapi ia hanya tahu cara mengendalikan dan menstabilkannya. Metode ini cukup untuk menimbulkan sensasi besar. Akhirnya, Nangongyi mengerti mengapa Cui menginginkan tambang minyak itu. Nangongyi punya ide. Bagaimana jika orang ini menemukan cara untuk mengekstrak energi minyak kristal? Bukankah nilai minyak kristal akan meroket puluhan kali lipat dalam sekejap? Astaga, aku tahu tidak akan semudah itu baginya untuk mendapatkan tambang minyak. Sang penguasa kota diam-diam berpikir dalam hatinya,
bersiap untuk mengambil sejumlah uang dari kas pribadinya dan diam-diam membeli beberapa tambang minyak di berbagai tempat untuk mencoba peruntungannya. Mungkin ia akan menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun. Ide gila investasi di tambang minyak. Mustahil bagi orang normal mengalami hal ini. 10 menit yang lalu, penguasa kota juga berpikir bahwa tambang minyak adalah sumber daya limbah yang tidak diinginkan siapapun. Perubahan konsep yang begitu besar telah terjadi dalam waktu yang begitu singkat, semua karena pemuda ini. Lagi pula, dia adalah pria yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Nangong Yi berkata dengan emosi yang tulus, tingkat pengetahuanmu bahkan melampaui jangkauan penguasa kota ini. Apakah ini perlu? Di mataku, apa bedanya kamu dengan orang primitif? Saya khawatir anak berusia 3 tahun di masa depan akan memiliki pengetahuan lebih dari Anda. Cui merakit kelima tabung kristal itu satu persatu dan berkata, Tuan Kota, saya perlu kembali dan melakukan beberapa tes sederhana. Saya permisi dulu. Nangong Yi tidak bisa lagi bertindak seperti penguasa kota terhadap Cui yang misterius, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, aku akan mengirim penjaga untuk membawamu kembali. Terima kasih, Tuan Kota. Cui melangkah 2 langkah dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berhenti dan menoleh ke arah Tuan Kota, lalu berkata, dalam 2 hari, hotel pertama kamar dagang Miracle Catering akan dibuka. Saya harap Tuan Kota dapat datang dan mendukungnya. Putri Anda memiliki saham di sana. Ada hotel yang dibuka, dan penguasa kota ingin hadir? Permintaan ini agak berlebihan. Nangong Yi tidak punya pilihan selain setuju. Bahkan tanpa mempertimbangkan hubungan Cui dengan sifat pemarah putrinya, jika dia tidak berani pergi, dia pasti akan menghancurkan rumah Tuan Kota. Nangong Yi secara pribadi mengantar Cui pergi dan mengirimkan satu tim yang terdiri dari 100 orang elit untuk mengawal Cui sepanjang jalan. Hari ini, Nangong Yi bertemu langsung dengan Cui, bukan hanya untuk beberapa bidang sumber daya, tetapi terutama untuk menguji Cui. Terakhir, ia juga ingin membahas apakah akan mengizinkannya berinvestasi di Miracle Chamber of Commerce. Penampilan Cui jauh melebihi imajinasi Nangong Yi. Hal ini semakin memperkuat tekad Nangong Yi untuk melindunginya. Meskipun menyinggung keluarga, ia mungkin ada harganya. Memenangkan hati Cui sepadan dengan harga berapapun. Nangong Yi bahkan tidak menyinggung soal investasi, karena Cui tidak akan pernah setuju. Kalau begitu, kenapa harus merusak hubungan? Bagaimanapun, Nangong Yun telah bergabung dengan Kamar Dagang Keajaiban dan menjadi salah satu eksekutif senior. Malam, Meng Qingwu kembali dengan wajah lelah. Apakah Presiden sudah kembali? Presiden sudah kembali sejak lama. Apa yang dia lakukan? Dia mengunci diri di kamarnya setelah kembali dari istana penguasa kota. Sudah lebih dari setengah hari, dan kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Hal misterius apa yang dilakukan orang ini lagi? Meng Qingwu langsung pergi ke kamar Cui dan mengetuk pintu. Pintu kayu terbuka, dan setengah kepala muncul dari sana. Ah, Nona? Wanita tertua berjalan keluar mengenakan gaun putih yang seringan kain kasa, seolah-olah ia berada di tengah asap dan kabut. Kecuali rambutnya yang hitam, seluruh tubuhnya lebih putih daripada salju, dan wajahnya cantik dan luar biasa, memberikan kesan transendensi dan fantasi. Cantik. Kecantikan wanita tertua itu begitu sempurna, tak ada titik buta dari sudut manapun. Tidak peduli waktu atau acara apa, itu selalu memberi orang perasaan yang menakjubkan. Cui meraih tangan wanita tertua dan berkata, aku baru saja akan mencarimu. Masuklah ke kamar dan bicaralah. Meng Qingwu diseret ke dalam ruangan oleh pria ini di depan para penjaga. Pipinya langsung memerah dan ia memelototinya dengan marah. Bisakah kau perhatikan penampilanmu? Kau memang tak tahu malu, tapi aku masih punya. Maaf. Bukankah ini hal yang membahagiakan? Wajah Meng Qingwu dipenuhi rasa kesal. Kami hampir mati kelelahan. Tidak apa-apa kalau kau tidak datang membantu. Tapi apa untungnya? Ngomong-ngomong, bagaimana pembicaraanmu dengan Tuan Kota? Cui menuangkan secangkir teh untuk wanita muda itu dan berkata, saya mempertimbangkan situasi sebenarnya dari Kamar Dagang Keajaiban. Jadi saya berbaik hati dan mentransfer semua sumber daya ke istana Tuan Kota. Meng Qingwu tidak terkejut, kita benar-benar kekurangan uang. Jadi biaya transfer yang diberikan Tuan Kota pasti cukup banyak, kan? Tidak sepeser pun. Apa? Tidak sepeser pun? Meng Qingwu tiba-tiba terdiam. Tuan Kota tidak bisa menindas orang seperti ini. Kan? Cui tertawa dan berkata, karena aku menggunakan sumber daya ini untuk ditukar dengan penguasa kota demi hak pengembangan permanen tambang minyak kristal. Tambang minyak kristal? Meng Qingwu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Apa macam pikiran yang sedang dipikirkan orang ini? Meng Qingwu menyadari bahwa jika dia tinggal bersamanya, cepat atau lambat dia akan marah dan terkena serangan jantung. Nona, jangan marah begitu, tolong lihat aku. Mata gelap Cui bagaikan bintang di langit malam, dan tatapannya begitu tajam, seolah mampu melihat menembus orang lain. Jantung Meng Qingwu berdebar kencang, dan ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Apa yang kau lihat, wahai orang licik? Wajah tampan yang tak tertandingi itu malah digambarkan licik dan licik?
Wanita memang suka mengatakan yang sebaliknya. Maksudku, apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan menderita kerugian? Apa artinya? Chui mengeluarkan tabung kristal dari sakunya seperti seorang pesulap nona. Ambillah. Tabung kristal itu berbentuk silinder dan berisi cairan bercahaya. Mungkinkah itu minyak kristal? Meng Qingwu sangat ketakutan sehingga tabung kristal itu jatuh langsung ke tanah dan memantul beberapa sentimeter tingginya. Tidak bagus. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Wajah cantik berubah pucat karena ketakutan. Chui mengambilnya dan menyerahkannya kepada Meng Qingwu. Jangan takut. Minyak mentah memang zat yang sangat tidak stabil. Namun, setelah diolah secara khusus, minyak kristal menjadi sangat stabil. Benarkah begitu? Meng Qingwu menepuk dadanya dan hampir terkena serangan jantung karena ketakutan. Ia menatap tabung kristal itu dengan curiga. Zat kental berwarna biru putih itu memancarkan cahaya redup, dan pipinya tampak begitu indah di baliknya. Minyak kristal biasa berwarna putih bersih, ini memang sedikit berbeda. Chui berkata dengan penuh semangat, ini lebih dari sekadar berbeda. Lihatlah lebih dekat. Meng Qingwu menemukan bahwa bagian atas tabung kristal disegel dengan lembaran tembaga tipis. Beberapa simbol dan pola terukir pada lembaran tembaga tersebut. Sekilas, tampak seperti pola, tetapi sebenarnya itu adalah susunan gaya. Chui terkekeh, ini formasi keluaran energi. Ini telah diubah menjadi baterai energi level 1. Ayo, kutunjukkan dulu. Chui mengeluarkan bola lampu besar berbentuk buah pir dan memasang salah satu ujung baterai Yuanli ke bagian bawah bola lampu. Suatu pemandangan yang luar biasa muncul. Susunan energi di dalam bola lampu bersinar. Chui tidak menggunakan Yuanli. Lampunya dinyalakan. Meng Qingwu tampaknya menyadari sesuatu yang luar biasa. Mungkinkah baterai energi dapat memasukkan energi ke dalam susunan energi, sehingga mengaktifkan cahaya atas nama orang tersebut dan mempertahankan kegunaannya? Jawaban yang benar. Astaga! Napas Meng Qingwu menjadi cepat, dadanya naik turun dengan indahnya. Ia buru-buru bertanya, apa cadangan energinya? Chui menjawab, jika seluruh jalan yang ramai dilengkapi dengan lampu listrik, itu akan cukup untuk menyediakan energi selama setahun. Kuat. Begitu kuat. Luar biasa. Meng Qingwu hampir meragukan apakah dia sedang bermimpi. Tabung kristal ini berkapasitas 100 ml, dan kandungan minyak kristalnya hanya beberapa puluh mililiter. Bisakah tabung ini menyediakan listrik untuk jalanan yang ramai selama setahun penuh? Seberapa murah minyak kristal? Harga energi terlalu murah. Sekarang setelah Miracle Chamber of Commerce memiliki energi murah ini, pengembangan masa depannya akan dapat maju pesat. Baterai Yuanli mengubah sampah menjadi harta karun dan pembusukan menjadi keajaiban. Baterai ini juga dapat digunakan dalam serangkaian produk kamar dagang. Makna dan nilainya tak terkira. Bahkan dapat dikatakan ini adalah penemuan hebat yang menandai zaman. Chui sangat puas dengan reaksi wanita tertua. Karena penguasa kota memiliki segunung harta tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Mari kita bantu beliau mengembangkannya. Tambang minyak ini cukup besar, cukup bagi kita untuk mengambil inisiatif. Saya berencana membangun pabrik baterai dan mengubah kota Tianan menjadi basis produksi energi. Energi minyak kristal adalah jenis energi yang dikonversi dari sumber biologis. Oleh karena itu, tidak seperti kristal biasa, energi ini dapat langsung melepaskan jenis energi tanpa atribut yang mirip dengan gaya unsur, yang dapat digunakan untuk mengoperasikan susunan gaya unsur. Semua teknologi di daratan didasarkan pada Yuanli Array. Baterai Yuanli bagaikan kunci utama yang dapat membuka semua teknologi. Tanpa kunci ini, sebanyak apapun penemuan Chui, semuanya tidak akan pernah populer. Energi adalah fondasi segalanya. Bahkan sampah pun bisa diubah menjadi harta karun. Penemuan ini memiliki kekuatan untuk mengubah peradaban benua. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukan Chui? Baterai Yuanli sebenarnya adalah cara sederhana untuk mendapatkan energi. Chui telah menghilangkannya selama bertahun-tahun. Tetapi bagi peradaban benua modern, ini jelas merupakan lompatan maju yang bersejarah. Penemuan seperti itu jauh melampaui zamannya. Dan teknologi secanggih itu, bisakah dicapai dengan infrastruktur dan tingkat produksi saat ini? Jangan konyol. Di era di mana minyak kristal dianggap minyak selokan, ini seperti orang primitif yang baru saja menemukan api. Apakah Anda berharap mereka mengembangkan meriam kristal ajaib? Tak diragukan lagi. Chui sekali lagi membawa kejutan besar bagi Meng Qingwu. Chui sekali lagi memberikan hadiah luar biasa kepada kamar dagang keajaiban. Sekalipun kamar dagang keajaiban tidak berbuat apa-apa, asalkan ia menyebarkan teknologi dan menunggu nilai tambang minyak naik, ia dapat meraup untung besar dan melampaui kamar dagang manapun di kota Tianan. Tapi apa itu tambang minyak? Yang diinginkan Miracle Chamber of Commerce adalah lebih banyak manfaat. Baterai Yuanli sangat berbeda dari lampu listrik. Ini kemungkinan besar akan menjadi modal untuk menguasai dunia di masa depan. Tidak masalah jika ada kebocoran lain, tetapi teknologi pembuatan baterai Yuanli harus dirahasiakan. Meng Qingwu segera menyampaikan pendapatnya, saatnya belum tepat untuk membangun pabrik baterai.
Anda harus melindungi teknologi pembuatan baterai. Jangan sampai bocor. Chui tertegun sejenak. Mengapa? Coba pikirkan, orang-orang belum menyadari nilai minyak kristal, padahal minyak kristal sangat berharga. Namun, begitu mereka menyadarinya, dalam 1 atau 2 tahun, tambang minyak di mana-mana akan dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan besar. Kehilangan inisiatif itu mudah bagi kita. Tetapi begitu baterai Yuanli diproduksi secara gila-gilaan, produktivitas kamar dagang ajaib kita yang menyedihkan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Penemuan hebat ini pada akhirnya akan menjadi gaun pengantin bagi orang lain. Di zaman modern ini, kesadaran akan hak cipta masih sangat minim, begitu pula konsep paten. Keluarga-keluarga pedagang saling bersaing dan menggunakan segala cara. Tidak ada produk bajakan yang asli. Tinju adalah kebenaran. Jika orang lain mencuri teknologi Anda dan meraup untung besar, kepada siapa Anda dapat meminta keadilan? Perlukah Anda mengibarkan spanduk, mendesak masyarakat untuk melindungi produk asli, menghormati hak kekayaan intelektual, tidak membeli produk bajakan, dan menegakkan nilai-nilai inti? Jika tidak, orang-orang akan memperlakukan Anda seperti psikopat dan menghajar Anda sampai mati. Chui memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa ia memang terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan cepat. Meng Qingwu merenung sejenak sebelum berkata, kita belum akan membuka pabrik baterai Yuanli untuk produksi massal, tetapi kita bisa membeli bahan baku dalam jumlah besar terlebih dahulu, menyuling sejumlah minyak kristal secara diam-diam, dan menyimpannya untuk persiapan. Setelah dana mencukupi, kita bisa membeli tambang minyak lainnya. Ketika peralatan produksi dan tenaga kerja kita memenuhi standar, kita bisa memproduksi baterai secara massal. Dengan wanita tertua di pucuk pimpinan, Miracle Group benar-benar merupakan kekuatan yang dahsyat. Meng Qingwu sedikit tersipu dan menghindari topik itu. Lalu berkata, jangan terlalu banyak bicara, fokus saja pada dirimu sendiri. Keluarga Ye belum bergerak sejak pertemuan puncak itu, dan aku merasa sedikit gelisah. Chui mengangkat bahu. Kediaman jenderal dan kediaman tuan kota ada di pihak kita. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Ye Xiong untuk menyentuhku? Karena itu, kita tidak boleh gegabah. Wanita tertua mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal dan menyerahkannya kepada Chui. Aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Lihatlah dulu. Apa ini? Aku sudah menyusun daftar semua obat-obatan yang beredar di kota ini akhir-akhir ini. Coba lihat, siapa tahu ada yang bisa kau gunakan. Aku juga sudah memanfaatkan koneksiku untuk mendapatkan tiket ke pasar gelap bawah tanah. Apa itu pasar gelap? Pasar gelap adalah tempat yang sangat istimewa, sangat kacau dan berbahaya, tetapi konon harta karun sering muncul di sana. Jika memang tidak ada cara lain, kami akan mengambil risiko dan mencoba peruntungan. Wanita tertua tampak dingin di luar, tetapi sebenarnya sangat hangat. Dia biasanya acuh tak acuh, tetapi sebenarnya, dia lebih cemas daripada Chui sendiri, takut kehilangan ramuan herbal yang bermanfaat. Chui cukup tersentuh berapa banyak uang yang tersisa. Meng Qingwu tiba-tiba merasa sedikit malu. Saya telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini, dan kamar dagang benar-benar tidak punya uang cadangan, tetapi saya dapat meminjam sedikit dari Xiong Tianyan dan Tuan Sang. Ramuan langka harganya bisa hanya 1.000 koin emas, atau bisa mencapai beberapa ribu atau bahkan hampir 10.000. Ini hanya ramuan level 1. Ini hanyalah biaya untuk para biksu penyempurnaan tubuh. Setelah mencapai alam kebangkitan jiwa, konsumsi elisir akan lebih dari 10 kali lipat. Jika Anda berlatih teknik khusus, Anda mungkin membutuhkan material khusus, dan biayanya akan meningkat drastis. Kebanyakan orang kuat dibangun dengan menghabiskan uang. Anak manakah yang menjadi fokus pendidikan keluarga besar yang tidak memerlukan biaya besar? Sulit bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih kesuksesan. Mereka yang tidak berbakat akan menjalani hidup dalam kondisi yang sama sepanjang hidup mereka. Sementara itu, mereka yang berbakat luar biasa, pada akhirnya harus mencari perlindungan atau bahkan menjual diri kepada keluarga-keluarga kaya agar bisa mendapatkan akses ke sumber daya. Tentu saja, ada segelintir orang yang memiliki bakat dan keberuntungan luar biasa, sehingga mereka terus berpetualang dan akhirnya menjadi orang-orang hebat, tetapi orang seperti itu jarang ditemukan 1 di antara sejuta. Chui berhasrat mendirikan kamar dagang dan kekuasaannya sendiri. Bukankah itu hanya agar lebih mudah menduduki lebih banyak sumber daya dan membuka jalan bagi masa depan? Kebaikan wanita muda itu tidak dapat diremehkan. Chui cepat-cepat menelusuri daftar itu. Kedua era tersebut dipisahkan oleh jarak puluhan ribu tahun, dan sebagian besar nama bahan obatnya berbeda, tetapi kita bisa mendapatkan gambaran kasar tentang nilainya dari bahan tersebut. Ramuan sejati seringkali membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dipupuk, sehingga mengandung esensi spiritual yang sangat besar, yang dapat secara langsung meningkatkan kultivasi seseorang. Harta karun alami semacam ini harganya sangat mahal. Sedangkan untuk bahan obat yang umum dikonsumsi, pertumbuhannya cepat dan dapat dibudidayakan secara artifisial. Bahan-bahan ini terutama digunakan untuk memurnikan bahan baku pemulihan, pengobatan, detoksifikasi, dan obat-obatan tambahan lainnya yang cepat dikonsumsi, sehingga harganya kurang dari 1/10 atau bahkan 1% dari harga sebelumnya.
Ramuan obat dalam daftar ini umumnya berharga antara selusin koin perak dan selusin koin emas. Mungkinkah ada harta karun sejati di antara bahan-bahan murah seperti itu? Tidak ada yang bisa kulakukan. Kota Tianan, bahkan seluruh kerajaannya, terletak di daerah terpencil, dengan energi spiritual yang tipis dan sumber daya yang terbatas. Kekayaan alamnya sungguh langka. Saat Cuyi merasa kecewa, dia tiba-tiba berteriak kaget. Hah? Apa yang terjadi dengan rumput meteor ini? Meng Qingwu melirik herba yang ditunjukkan Cuyi. Rumput meteor adalah material yang relatif umum, tetapi kebiasaannya sangat aneh. Rumput ini hanya tumbuh di sebuah cekungan sejauh 200 mil di selatan, dan tidak ada satupun tumbuhan di tempat lain. Konon cekungan itu terbentuk oleh meteorit di zaman kuno, jadi orang-orang menyebutnya rumput meteor. Mata Cuyi menjadi semakin cerah. Seberapa efektifnya? Bukankah orang ini tahu segalanya? Kok kamu belum pernah lihat meteor Grace? Anda tahu, produksi rumput meteor di kota Tianan masih sangat tinggi, dan itu harus dianggap sebagai bahan umum. Rumput meteor dapat dimurnikan menjadi ramuan yang menyembuhkan cedera tulang dan meridian. Misalnya, patah tulang akibat kekuatan eksternal biasanya membutuhkan waktu puluhan hari untuk pulih, tetapi mengonsumsi ramuan ini dapat menyembuhkan dalam semalam. Tentu saja, ramuan ini terutama ditujukan untuk orang-orang di bawah level biksu kebangkitan jiwa. Tulang dan meridian biksu kebangkitan jiwa sudah sangat kuat dan tidak mudah rusak. Namun, setelah rusak, pemulihannya sangat sulit. Cui tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Haha, rumput meteor macam apa ini? Ini jelas rumput meteor. Kita sungguh beruntung. Benda ini akan sangat berguna bagi kita. Rumput meteor adalah rumput meteor. Rumput meteor, sesuai namanya, adalah sejenis meteorit yang mengandung unsur-unsur khusus dan jatuh ke bumi. Unsur asing tersebut meresap ke dalam tanah, sehingga menghasilkan herba ajaib. Bahan ini memang bukan obat ajaib, tetapi nilainya sungguh mencengangkan. Hanya keturunan langsung para pangeran dan bangsawan sejati yang terlatih dengan sungguh-sungguh yang bersedia mengeluarkan uang berapapun untuk membeli rumput meteorit ini. Pada era ini, apakah ia dianggap sebagai obat khusus untuk mengobati memar dan cedera tulang? Sungguh membuang-buang bakat. Ini jelas merupakan tawaran hebat lainnya yang mirip dengan tambang minyak. Bukan karena Cuyi terlalu beruntung, tapi karena era ini terlalu bodoh. Cuyi berkata tanpa berpikir, saya berencana membeli rumput meteor dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang panjang. Saya akan membeli 10.000 tanaman dulu. Ah, 10.000 tanaman? Meng Qingwu terkejut. Meskipun rumput meteor bukan ramuan ajaib, harganya tetap lebih dari 10 koin emas per tanaman. Apakah kamu berencana membeli semua rumput meteor di pasar kota Tianan? Bukan begitu cara menggunakan rumput meteorit. Nilai sebenarnya hanya bisa dirasakan jika digunakan dalam jumlah besar. 10.000 tanaman itu jumlah yang kecil, hanya cukup untuk digunakan beberapa orang selama beberapa hari. Sejujurnya, saya berencana menyewakan seluruh kolam. Mengambil alih seluruh cekungan? Meskipun meteor Grace bukanlah obat ajaib, bagaimanapun juga, ia adalah obat penyembuhan yang sangat mujarab. Ramuan yang terbuat dari rumput meteor laku keras di pasaran dan sangat diminati. Lembah rumput meteor juga dikuasai oleh sebuah keluarga besar. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengontrak seluruh lembah tersebut? Meng Qingwu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apa sebenarnya kegunaan magis rumput meteor? Mengapa kau begitu menghargainya? Cuyi tidak menjawab dan menatapnya dari atas ke bawah. Meng Qingwu merasakan sepasang mata mengamati tubuhnya, dan pipinya memerah. Ia memarahi dengan nada mencela. Aku bertanya padamu. Kenapa kau menatapku? Apakah nona muda itu sakit? Bagaimana kamu tahu? Apakah Yinging memberitahumu? Aku bisa melihatnya. Cuyi tersenyum tipis dan berkata, meridianmu rusak saat lahir, jadi kau terlahir dengan penyakit tersembunyi. Kau menderita sakit yang tak tertahankan setiap malam, dan rasa sakitnya semakin parah saat kau menggunakan energimu. Benar, kan? Cuyi bahkan tahu ini? Mungkinkah orang ini sedang menghitung? Bahkan saudara perempuanku tidak tahu rincian spesifik ini. Saat ibunya sedang hamil, ia diserang musuh-musuhnya dan terluka parah. Meskipun secara ajaib ia selamat dan melahirkan Meng Qingwu 2 bulan kemudian, meridian Meng Qingwu sudah rusak. Meskipun ia tidak menjadi cacat, hal itu menimbulkan banyak ketidaknyamanan baginya. Meng Qingwu tidak mudah menyerang. Begitu ia menggunakan energinya untuk bertarung dengan orang lain, meridiannya akan terstimulasi dan digigit ratusan semut, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Ini adalah penyakit bawaan, jadi tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Cuyi berkata dengan yakin ada banyak metode pengobatan, dan rumput meteor dapat membentuk kembali tulang dan otot, salah satunya. Benar-benar? Apakah kekurangan bawaan ini bisa disembuhkan? Masalah ini membawa begitu banyak masalah dan rasa sakit. Selama 20 tahun terakhir, hal itu secara bertahap menjadi kebiasaan, tetapi saya tidak pernah berani berharap bahwa hal itu dapat disembuhkan. Cuyi masih menyeringai. Kalau kau tidak percaya, ayo kita bertaruh. Kalau aku bisa menyembuhkanmu dengan meteor Grace, cium aku.
Kalau tidak bisa, aku akan menciummu. Ini sama-sama menguntungkan kita. Bagaimana menurutmu? Meng Qingwu melotot padanya. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku benar-benar akan marah. Wanita muda ini sangat sensitif dan galak. Anda tidak bisa bercanda dengannya. Cui segera menyingkirkan ekspresi main-mainnya dan berkata, tenang, tenang, tapi aku harus membeli meteor grass. Meng Qingwu berkata dengan cemas, 10.000 tanaman akan menghabiskan setidaknya 100.000 koin emas. Kamar dagang sedang sangat kekurangan dana saat ini, jadi saya khawatir kami tidak akan bisa menyediakan sebanyak itu segera. Ying dan saya tidak terburu-buru. Selama kami punya cukup uang untuk Anda gunakan, tidak masalah. Apa yang kamu takutkan? Bukankah restorannya akan segera dibuka? Memang benar, tapi... Sudahlah, Cui juga penuh percaya diri pada Miracle Catering. Aku punya firasat kita akan segera mendapatkan pot emas pertama kita. Aku tidak suka berlama-lama. 10.000 tanaman itu harus dikirim secepatnya. Aku membutuhkannya segera. Baiklah, 10.000 tanaman ya 10.000 tanaman. Lagi pula, kau kan presiden. 10.000 rumput meteor akan menjadi beban berat bagi kamar dagang. Tetapi dia tidak meragukan kata-kata Cui. Jika uangnya tidak cukup, dia bisa meminta Xiong Tianyan untuk meminjamnya. Kekurangan uang. Terlalu kekurangan uang. Tugas yang paling mendesak adalah membiarkan kamar dagang Catering Miracle beroperasi secara resmi. Sebagai merek utama Miracle Group, kamar dagang Miracle Catering tentu saja menarik banyak perhatian. Namun, fakta bahwa kamar dagang tersebut dipimpin oleh Meng Yingning dan Nangong Yun menimbulkan kehebohan di kota Tiannan. Yang satu adalah penyihir dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Yang satu adalah gadis yang lucu, konyol, dan bodoh. Kedua wanita cantik ini cukup terkenal di kota ini. Mereka tidak mampu melakukan pekerjaan serius. Bukankah tidak masuk akal membiarkan mereka memimpin kamar dagang sepenting itu? Ketika berita itu pertama kali dirilis, ejekan, pertanyaan, sarkasme, dan segala macam rumor dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Mata anjing memandang rendah manusia. Meng Yingning dan Nangong Yun begitu marah hingga mereka menggertakkan gigi dan bekerja keras, membuat semua orang yang memandang rendah mereka melotot marah. Dalam persiapan pembukaan restoran, keduanya sangat sibuk, menghabiskan hampir 24 jam di toko tanpa waktu istirahat. Mereka mendedikasikan diri untuk penataan, perencanaan, dan promosi, mengurus hampir semuanya. Meng Qingwu juga ingin melatih adiknya. Jadi dia bertanggung jawab untuk sepenuhnya mendukungnya di balik layar, menyediakan orang, barang, dan uang. Kecuali jika terjadi kesalahan besar dalam pengambilan keputusan, dia tidak akan berdiri di depan panggung untuk memberi perintah secara langsung. Cui, si bos yang lepas tangan, tidak tahu apa-apa dan hanya bertanya-tanya mengapa dia tidak bertemu Meng Yingning selama 2 hari. Hingga sehari sebelum pembukaan, Meng Yingning memanggil Cui untuk melakukan pemeriksaan teknis akhir sebelum pembukaan. Ini adalah lokasi utama di pusat kota Tiannan. Sebuah restoran berlantai 4 terletak di dekat persimpangan, dengan akses transportasi yang sangat mudah. Restorannya tinggi dan luas, dan dekorasinya sangat indah. Pada papan nama emas besar, terdapat beberapa kata yang ditulis dengan gaya flamboyan, yang dapat dikenali dengan jelas dari jarak ratusan meter, kota Hot Pot Yingning. Cui gembira saat melihatnya. Nama ini cukup menarik. Meng Yingning tersipu. Kakakku bilang hotel-hotel di bawah Miracle Catering akan dibagi menjadi 3 kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Ini restoran kelas bawah, terutama menyasar biksu biasa dan tentara bayaran biasa. Jadi harga murah dan format hotpot yang praktis akan menarik pelanggan. Cui tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa nama restoran kelas menengah dan atas? Restoran kelas menengah ini diberi nama Secret Realm in the Clouds, diambil dari nama Suster Nangong, dan utamanya merupakan restoran prasmanan besar. Sementara itu, Miracle Hotel diposisikan sebagai restoran kelas atas, dengan hidangan-hidangan mahal dan mewah yang dirancang khusus untuk memikat kalangan atas. Restoran hotpot murah dan ramai, restoran prasmanan nyaman dan cepat, dan hotel mewah berkelas tinggi. Ketiga jenis restoran tersebut sesuai dengan kelas tamu yang berbeda. Cui tidak terlalu pandai berbisnis, tapi selama dia memiliki wanita tertua, itu sudah cukup. Yingning Hotpot City, restoran 4 lantai yang diakuisisi oleh kamar dagang Nanyun dengan harga puluhan ribu koin emas, memiliki lebih dari 100 meja per lantai, beserta beberapa ruang pribadi, yang dapat menampung total 8 hingga 900 orang. Setelah renovasi selama lebih dari 10 hari, setiap meja dilengkapi dengan panci Yuanli yang tertanam di dalamnya, sehingga tidak mudah dipindahkan demi keamanannya. Semua orang sibuk mempersiapkan. 6 atau 7 pekerja sedang membangun panggung di depan kota Hotpot. Para pelayan di restoran Hotpot ini terdiri dari 80 karyawan terampil yang dipindah tugaskan dari kamar dagang Nanyun. Mereka sibuk membersihkan lantai dan menata tanaman pot serta hiasan gantung. Di dapur, lebih dari selusin koki sedang mengolah bahan-bahan segar, seperti daging babi, domba, sapi, dan rusa. Tentu saja,
Mereka semua adalah daging monster tingkat rendah. Membuat dasar panci panas juga membutuhkan banyak usaha. Dibuat dengan merebus terlebih dahulu tulang dan daging monster yang telah mati serta tanaman obat. Tugas Cui adalah memeriksa Yuan Lipot dan memastikannya dapat digunakan secara normal saat dibuka. Jika tidak, jika terjadi kerusakan pada hari pertama pembukaan, dampaknya akan sangat parah. Saya sudah memeriksa semuanya, tidak ada masalah, Anda bisa tenang. Nangong Yun dan Meng Yingying menghela napas lega. Beberapa orang kembali untuk mengadakan rapat darurat guna membuat prediksi awal untuk kemungkinan keadaan darurat besok. Meskipun mereka baru bersiap selama 12 hari, berdasarkan situasi saat ini, mereka sudah sangat teliti dan seharusnya tidak ada situasi tak terduga. Satu-satunya hal yang perlu kita waspadai adalah campur tangan dari kekuatan musuh. Namun, karena besok ada Nan Gongyi, Xiong Bing, dan yang lainnya, Ye Xiong pasti akan datang. Bahkan jika Ye Xiong ingin membalas dendam pada Cui, akan sulit dilakukan dalam situasi seperti ini. Meng Yingying merasa gembira sekaligus gugup. Menurutmu, kita bisa melakukannya besok? Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Nangong Yun membanting meja dan mengumpat dengan marah. Dasar gagak. Kita sudah bekerja keras berhari-hari, otak kita hampir terkuras. Bagaimana mungkin ada kecelakaan? Itulah yang kukatakan. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa Nangong Yun lebih gugup daripada orang lain. Meng Qingwu memahami perasaan mereka. Siapa yang belum pernah mengalami pengalaman pertama? Ia tersenyum dan menghibur mereka. Kami sudah melakukan semua yang perlu kami lakukan, jadi jangan biarkan imajinasi kalian liar. Kalian belum beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Tidurlah yang cukup malam ini dan bersiaplah untuk pembukaan besok. Ini adalah iklan yang dipasang di puncak. Trik baru memasak dengan energi sendiri sudah cukup untuk menarik banyak orang. Terlebih lagi, dengan penguasa kota, para jenderal, ketua persekutuan Master Jimat, dan sebagainya, banyak orang telah kembali. Apakah kau mengerti efek bintang? Dengan nama-nama besar ini, pasti ada banyak orang di sekitar. Efek bintang, sensasi puncak, gimmick restoran Yuan Li. Dengan kombinasi ini, sulit bagi restoran ini untuk tidak populer. Saya tidak tahu harus khawatir apa. Chu Yi ingin mengucapkan beberapa kata penyemangat, tetapi dia belum membuka mulutnya. Pintunya ditendang hingga terbuka. Seorang penjaga terjatuh sambil merangkak dan berguling-guling. Presiden! Presiden! Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dua orang berkelahi di jalan. Mereka tidak hanya merusak restoran, tetapi staf kami yang mencoba membantu juga terluka. Situasinya sangat buruk sekarang. Saya khawatir ini sangat serius. Silakan pergi dan lihat. Semua orang mendengarnya. Semua orang terkejut. Astaga, siapa sih bajingan yang berani bikin masalah di saat kritis begini? Kenapa tidak pilih jalan lain saja untuk bertarung? Kenapa harus pilih jalan ini? Jalan ini panjang sekali. Kenapa tidak pilih tempat lain saja untuk bertarung? Kenapa harus bertarung di gerbang kota Hotpot? Yang lebih penuh kebencian adalah merusak barang-barang di restoran sehari sebelum dibuka. Bukankah ini hanya mencari masalah? Nangong Yun melonjak marah bajingan. Siapapun yang berani membuat masalah di saat kritis ini, aku akan membunuhnya. Dua pemuda, satu memegang pisau dan satu lagi memegang pedang, berdiri berhadapan di depan gerbang kota Hotpot. Keduanya bertubuh tampan dan berpenampilan luar biasa, dan sekilas mereka tampak luar biasa. Tiga pedang cepat milik saudara ketiga sama kuatnya dengan angin, begitu hebat dan terampilnya sehingga aku harus mengakui kekalahan. Hahaha, saudara kesembilan, jangan remehkan dirimu sendiri. Jurus pedang berkobarmu semakin tajam. Aku hampir tak bisa menahannya. Baru-baru ini aku berlatih teknik pedang baru bernama Nilang Dao. Aku belum pernah mencobanya pada siapapun, jadi aku tidak tahu seberapa ampuhnya. Hahaha, kebetulan sekali. Aku juga punya trik tersembunyi. Ayo kita lakukan lagi. Mereka berdua berbicara dengan keras, memperlakukan semua orang di sekitar mereka sebagai udara. Mata para penonton dipenuhi rasa kagum. Meskipun kedua pemuda itu asing dan belum pernah terdengar namanya di kota Tianan, dilihat dari pertandingan tadi, kultivasi mereka begitu tinggi dan seni bela diri mereka begitu dahsyat sehingga mereka sama sekali tidak kalah dengan para talenta top di kota Tianan. Pada saat itu, terdengar suara geraman marah dari kejauhan. Bajingan! Sebuah bola api jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Panasnya menyebar, langsung menghancurkan dua lubang cekung besar di tanah. Tubuh Nangong Yun diselimuti api dan perlahan berdiri. Percikan api bertebaran di sekujur tubuhnya, dan rambut merah panjangnya berkibar. Ia tampak seperti dewi yang sedang marah. Bayangan jiwa Phoenix api membayangi, membuatnya sulit untuk menatap langsung ke arahnya. Sungguh momentum yang kuat. Baunya sungguh mengerikan. Para penonton begitu takut sehingga mereka segera mundur. Pemuda bersenjata pedang itu menunjukkan sedikit ketakutan kekuatan Phoenix api. Kau pastilah jenius super terkenal, Nangong Yun, dari kota Tianan. Bagian luar Yingling Hotpot City rusak parah. Panggung untuk upacara pemotongan pita besok ambruk total,
dan salah satu sudut papan nama restoran terpotong. Lebih dari selusin karyawan dan penjaga yang terluka jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan, dan tanah pun berantakan. Untungnya, kerusakannya hanya eksternal. Seharusnya tidak ada yang hilang secara internal. Meski begitu, hal ini mendatangkan banyak masalah bagi kamar dagang Miracle. Nangong Yun sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Mengapa kamu melakukan ini? Kedua pemuda itu saling berpandangan, sekilas terlihat kenakalan di mata mereka, lalu mereka tersenyum dan menjawab, seru, seru, seru. Bajingan itu membuat masalah pada malam pembukaan hanya untuk bersenang-senang? Nona cantik, kenapa kau begitu marah? Pemuda bersenjata pisau itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Berkata, kami baru saja merusak beberapa barang dan melukai beberapa pelayan. Kami akan membayarmu 2 kali lipat dari yang kau minta. Kompensasi? Apa kau sanggup? Teriak Nangong Yun dengan marah, aku ingin nyawamu. Lihat telapak tanganku. Nangong, tunggu sebentar. Cui, Meng Qingwu, dan Meng Yingying melangkah keluar dari kerumunan. Saat Meng Yingying melihat kerusakan di restoran hotpot, air mata langsung menggenang di matanya. Ia telah mengabdikan dirinya di restoran itu selama lebih dari 10 hari. Setiap dekorasi, bahkan setiap ornamen, adalah hasil kerja keras Meng Yingying. Aku tak pernah menduga setelah pergi sebentar, semuanya akan jadi seperti ini? Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Meng Yingying begitu marah hingga giginya gatal. Meng Qingwu juga sangat marah karena kerja keras saudara perempuannya menjadi sia-sia seperti ini. Namun, ia menahan amarahnya dan bertanya dengan wajah serius, siapa kamu? Kami tidak pernah menyinggungmu. Meng Qingwu pada dasarnya berhati-hati. Dia tidak berani bertindak gegabah sebelum mengetahui siapa pihak lain. Bagaimana kalau itu jebakan? Pemuda bersenjata pedang itu bahkan tidak menatapnya. Ia berkata dengan lantang, siapa kami? Orang rendahan sepertimu tidak berhak tahu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini dan jangan ganggu kesenanganku. Pemuda bersenjata pisau itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kakak ketiga, kau benar-benar berhati dingin, ya? Bagaimana mungkin kau diam saja ketika wanita secantik itu datang mengobrol denganmu? Cantik, kalau kau kemari dan menciumku, akan kuberitahu siapa kami. Pemuda bersenjata pedang itu menatap Meng Qingwu dengan saksama. Oh, aku tak pernah menyangka tempat sekecil kota Tianan bisa melahirkan wanita-wanita cantik jelita. Apa gunanya tinggal di tempat sekecil itu? Bagaimana kalau kau ikut aku ke Zhongzhou? Aku akan memastikan kau bisa menjalani kehidupan bak seorang wanita bangsawan. Pemuda yang menghunus pisau itu tersenyum, tidak sopan nona di siang hari. Jalan di malam hari, jangan lupa jaga aku. Mereka berdua sungguh sombong. Secara terbuka menghina Meng Qingwu di depannya. Bahkan lebih baik dari Ye Han. Namun, mustahil seseorang bersikap arogan dan mendominasi tanpa alasan. Latar belakang kedua orang ini pasti rumit. Mereka berdua seharusnya berasal dari Zhongzhou. Hanya orang-orang dari kota utama Zhongzhou yang memiliki rasa superioritas seperti itu. Lagi pula, ini mungkin pertama kalinya mereka di kota Tianan. Kalau tidak, mereka tidak akan mengenal Meng Qingwu. Ini aneh sekali. Mengapa Anda harus berkelahi dengan kamar dagang keajaiban saat pertama kali datang ke kota Tianan? Saudari Qingwu, mereka keterlaluan. Aku bisa membunuh orang seperti ini hanya dengan satu gerakan. Nangong Yun, kami tahu kau dan kekuatanmu. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kau tidak ikut campur urusan orang lain. Pemuda bersenjata pedang itu sepertinya tidak menyadari hubungan antara Nangong Yun dan kota Hotpot. Ia malah berteriak, kalau kau tidak mau merepotkan An Gong Yi, minggir saja dari hadapanku. Benar sekali. Teriak pemuda bersenjata pisau itu, Cui, aku tak menyangka kau akan serendah ini, mengandalkan beberapa wanita untuk mencari nafkah. Kalau kau masih laki-laki, jangan bersembunyi di balik wanita, berdirilah. Ketiga wanita itu semuanya tampak terkejut. Apakah kedua orang ini kenal Cui? Apakah targetnya juga Cui? Mengapa? Jika bukan keluarga Ye atau keluarga Du, mungkinkah itu musuh lama Cui? Pemuda bersenjata pisau itu mencibir, aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak mau berlutut di hadapan kami untuk minta maaf, tokomu akan kami bakar. Ternyata itu musuh lama. Cui bingung. Tetapi beberapa hal tidak perlu dipikirkan dengan jelas, jadi dia keluar tanpa ragu-ragu. Pemuda bersenjata pedang itu mendengus, apa kau tidak mengerti apa yang kami katakan? Berlututlah. Cui tersenyum tipis dan berkata, kalian sepertinya sangat suka berkelahi. Bagaimana kalau kita bertarung? Ada kilatan keterkejutan di mata kedua pemuda itu, dan mereka tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon besar. Bajingan tak berguna, kau masih mau menantang kami? Konyol. Benar-benar konyol. Senyum sinis muncul di bibir Cui satu persatu. Atau sekaligus? Saya tidak mungkin salah. Apakah ini benar-benar Cui? Apakah ini orang yang penakut dan penakut pada saat itu?
Apakah ini orang yang menindas kita sesuka hati dan bahkan tidak berani kentut saat itu? Orang yang berdiri di sini, meskipun penampilannya persis sama, temperamennya benar-benar berbeda. Pemuda bersenjata pedang itu merasa terhina dan berkata dengan marah, "Saudara ke-9, bajingan ini berani menemui kita tanpa berlutut dan bahkan berani menantang kita. Ini benar-benar keterlaluan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" "Aku mengerti. Ayo kita lumpuhkan dia sekarang juga agar dia belajar dari kesalahannya." Pemuda bersenjata pisau itu berjalan mendekat sambil menyeringai. "Kau mau berpura-pura tidak mengenal kami? Apa mungkin? Bajingan akan tetap menjadi bajingan. Kau tidak bisa mengubahnya bahkan jika kau bersembunyi sampai ke ujung bumi. Lihat pisaunya." Pemuda yang memegang pisau itu meraung, dan cahaya pedang putih meledak dari pisau panjang itu. Seperti pelangi putih yang menembus matahari, merobek udara, menjerit dengan tajam, seolah-olah ingin merobek ruang, dan menebas dengan ganas ke arah lutut Chu Yi. "Potong kakimu dulu." Nangong Yun mengepalkan tinjunya. Meng Qingwu menghentikannya, dia bisa mengatasinya. Pemuda yang memegang pisau itu baru mencapai tingkat ke-7 pemurnian tubuh, yang mirip dengan Luo Yu di puncak. Dapat dilihat bahwa pemuda yang memegang pisau itu bukan dari kota Tianan. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa Cui pernah mengalahkan Luo Yu, dia tidak akan berani ceroboh seperti itu. Cui mencibir dan berteriak sambil menunjuk dengan tangan kanannya keluar. Kapan? Jari itu menyentuh bilah pisau dengan tepat. Bagaikan petir, cahaya pedang putih itu langsung hancur berkeping-keping. Pemuda berpisau itu mundur berulang kali, terhuyung 6 atau 7 langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Ia melihat lubang seukuran jari muncul di tengah pisau panjang yang ditempa dari baja halus itu. Hancurkan cahaya pedang hanya dengan satu jari, bahkan meninggalkan lubang pada pisau baja halus itu. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. "Melumpuhkanku? Hanya kau?" Cui mengayunkan jarinya lagi dengan santai, dan kekuatan dahsyat itu berubah menjadi energi jari tak terlihat, menghantam bilahnya lagi. Pisau baja halus itu langsung patah, dan energi jari itu melesat langsung ke dada pemuda itu, langsung memotong beberapa meridian. Engah! Pemuda itu meludahkan darah dan berteriak ngeri, "Ah, hentikan!" 10 jari Cui berubah menjadi emas muda, dan dia melesatkan beberapa kekuatan jari ke udara, yang langsung melewati tubuhnya dan memotong beberapa meridian terpenting. Pemuda itu tertusuk sinar jari berulang kali dan jatuh tersungkur sambil menjerit. Ia merasa semua meridiannya rusak dan energinya tak lagi tersedia. Wajahnya memucat dan ia berteriak ketakutan, "Tunggu. Aku menyerah, aku tak akan bertarung lagi." "Menyerah? Apakah kau benar-benar mengira aku orang yang tidak punya nyali?" Cui tampaknya telah mendengar lelucon terbaik di dunia. Dua orang ini datang untuk membuat masalah sehari sebelum restoran dibuka. Mereka tidak hanya membuat masalah besar bagi kamar dagang Miracle, mereka bahkan ingin melumpuhkan Cui saat itu juga. Sekarang mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Bisakah mereka mengaku kalah begitu saja? Suara mendesing. Kekuatan jari lainnya terlontar. Meridian utama terakhir hancur. Pemuda yang membawa pisau itu berteriak putus asa. "Tidak!" Pemuda yang memegang pedang itu tak bisa lagi tenang, berani menyakiti adik ke-9ku. "Matilah!" Sebuah pedang panjang melintasi langit, dan energi pedang hijau muda bersiul ke arahnya. Cui dengan jijik menebas energi pedang dengan telapak tangannya. "Kau tidak lebih dari itu." Dengan lompatan kakinya yang ringan, dia tiba-tiba menyerbu ke arahku bagaikan embusan angin. "Tidak bagus." Pemuda yang memegang pedang itu menenangkan tubuhnya di udara dan buru-buru mengayunkan 4 atau 5 cahaya pedang, membentuk jaring pedang yang indah, mencoba menghalangi serangan kuat Cui. Terlalu lemah. Rentan. Cui mengabaikan pertahanan itu dengan telapak tangannya yang kuat, langsung menembus jaring pedang, dan mendarat dengan keras di perut pemuda yang menghunus pedang, langsung menghancurkan laut ki dantiannya. "Ah!" Pemuda yang memegang pedang itu berteriak dan terlempar mundur bagaikan meteor, jatuh dengan keras ke tanah, dan pedangnya pun jatuh ke samping. Mata Cui berkilat mengejek, yang satu berada di tingkat ke-7 pemurnian fisik, dan yang satunya lagi berada di puncak tingkat ke-7 pemurnian fisik. "Dengan kekuatan sekecil itu, kau berani bersikap sombong di hadapanku? Dengan kemampuan sekecil itu, kau berani melawan kamar dagang keajaiban?" Semua penonton tampak ngeri. Baru 2 hari sejak KTT Kota Tianan, kekuatan Cui tampaknya telah meningkat pesat. 2 orang ahli pemurnian tubuh tingkat ke-7 bersatu untuk menyerangnya, namun mereka dengan mudah dikalahkannya. Dilihat dari penampilan mereka, mereka telah lumpuh total. Wajah Nangong Yun dipenuhi keterkejutan, bocah ini terlalu abnormal. Jika dia terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum kultivasinya melampauku. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Lain kali aku punya kesempatan, aku harus memaksanya untuk memberitahuku rahasianya. Bagaimana itu mungkin? Apakah kamu benar-benar Cui? Kedua pemuda itu menatapnya dengan ngeri. Kapan Cui, yang tidak memiliki kultivasi sama sekali dan seperti sampah, menjadi begitu kuat? Cui yang dulunya bisa dihancurkan kapan saja dan diperlakukan sebagai mainan, sekarang memperlakukan mereka sebagai mainan?
Betapa besarnya kontras ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Kakak ketiga, tidak meridianku semuanya rusak. Energiku juga terkuras habis. Cui, kamu kejam sekali. Mereka berdua tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Awalnya mereka berbakat, tetapi karena hal sepele seperti itu, mereka akhirnya menjadi orang yang tidak berguna dan tidak bisa berlatih lagi. Penyesalan, ketakutan, kebencian menyerbu hatinya secara bersamaan. Cui benar-benar iblis. Kejam? Cui menunjukkan sedikit geli. Ketika kau ingin menghancurkanku, kenapa kau tidak merasa kejam? Kau mengacaukan guildku, jadi seharusnya kau sudah siap. Aku tidak membunuhmu, itu sudah cukup berbelas kasih. Bajingan pemberani. Sebuah suara berat terdengar dari kedai teh di dekatnya, dan sebuah cangkir teh terlempar keluar dari jendela sebuah ruangan pribadi, berputar dengan kecepatan tinggi dan melesat ke arah Cui. Di sana juga ada seorang guru. Cui menghancurkan cangkir teh dengan tangan besinya, dan dengan suara retakan yang keras, cangkir teh itu langsung pecah berkeping-keping. Cui juga dipaksa mundur selangkah oleh energi gelap. Dilihat dari kekuatan ini, kekuatan orang ini mungkin telah mencapai puncak tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Siapa kau? Tikus. Keluar dari sini. Seorang pria parubaya berjubah brokat merah melompat turun dari kedai teh. Ia berambut hitam pendek agak keriting, berjanggut di sudut mulutnya, dan beberapa cincin giok di tangannya. Ia jelas kaya atau bangsawan. Kedua pemuda itu buru-buru berteriak, "Paman ketujuh, selamatkan aku." Pria parubaya itu melirik mereka berdua dan mendengus dingin. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan bajingan, dan kalian sudah mempermalukan keluarga. Apa gunanya kalian bagiku? Paman ketujuh, kamu. Kedua pemuda itu tampak pucat pasi. Petualangan apa yang dialami bajingan astaga ini? Kok dia bisa jadi sekuat itu cuma dalam hitungan bulan? Pria parubaya itu sangat arogan, tetapi ada sedikit keterkejutan yang tak terkendali di matanya. Ia menatap Cui dari atas ke bawah dengan cemas. Semua orang mengira kau sudah mati. Siapa sangka kau, aib keluarga, bisa hidup sampai hari ini, dan bahkan memiliki basis kultivasi yang begitu kuat. Dari mana sebenarnya orang-orang aneh ini datang? Cui tidak terburu-buru bertindak. Situasinya sangat aneh. Jika dia ingin menghajar seseorang, dia harus melakukannya dengan jelas. Dia tidak bisa menghajarnya begitu saja tanpa tahu siapa yang akhirnya dia hajar, kan? Pria parubaya itu menunjukkan ejekan dan penghinaan. Beberapa wanita bodoh membela bajingan rendahan. Kau tahu identitasnya? Kau tahu siapa dia? Nangong Yun mendengus dingin. Dia bos kita sekarang. Dia 100 kali lebih hebat dari kalian, penjahat keji. Pria parubaya itu membalas, keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kerajaan, tapi kau malah terlibat dengan bajingan liar. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Nangong. Nangong Yun dengan marah memarahi, jika mulutmu tidak bisa berbicara, aku akan merobeknya untukmu. Aneh sekali. Jelas dari orang ini bahwa dia mengenal Cui. Dia tidak hanya mengenal Cui. Dia juga mengenal Cui dengan sangat baik. Cui pasti tidak ingat pernah bertemu orang ini. Kalau tidak, dengan temperamen dan gaya Cui, tidak ada alasan bagi orang ini untuk bisa berjalan sambil berdiri. Ada kemungkinan seorang kenalan pemilik asli tubuh ini, yaitu kenalan Cui muda yang asli. Ini situasi yang sulit karena Cui yang asli telah menghilang dan hampir tidak ada ingatan yang tersisa. Cui tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Siapakah mereka? Cui bertanya dengan tenang, apa yang kau inginkan dariku? Pria parubaya itu meraung dengan arogan, kau bajingan yang seharusnya tidak dilahirkan, tapi kau punya darah Chu. Kau melarikan diri dari keluarga Chu dan mengkhianati klanmu, yang tak termaafkan. Terlebih lagi, kau melukai kedua saudaramu, yang merupakan kejahatan yang lebih besar. Beraninya kau bertanya seperti itu. Pengkhianat? Apa artinya? Siapa sih orang ini? Pria parubaya itu mengira ia telah mengintimidasinya dan mencibir. Ketika kabar selamatnya kau sampai ke keluarga, itu membuat heboh. Awalnya, mereka tidak begitu percaya, jadi mereka mengirimku ke sini untuk menyelidiki. Aku tak pernah menyangka kau bukan hanya masih hidup, tetapi kau juga tampaknya telah mengalami beberapa petualangan yang luar biasa. Tapi sekarang setelah kau jatuh ke tangan kami, keberuntunganmu telah habis. Meng Qingwu dan 2 gadis lainnya berpikir apakah laki ini sesepuh Cui? Tapi ya sudahlah, meski dia sudah tua pun, memanggil orang bajingan dan sampah satu persatu. Bagaimana mungkin ada penghinaan seperti itu? Bagaimana mungkin ada orang yang lebih tua? Cui menatap si aneh ini dengan tatapan kasihan. Jadi, kau di sini untuk membunuhku? Pria parubaya itu kembali memasang ekspresi merendahkan kejahatan pengkhianatan tak termaafkan, dan kau pantas dipenggal-penggal. Namun, mengingat kedua orang tuamu sudah meninggal, aku akan memberimu satu kesempatan. Meng Qingwu tiba-tiba memikirkannya. Keluarga Chu, keluarga Zhongzhou Chu. Apakah itu berarti Cui berasal dari keluarga Zhongzhou Chu? Keluarga Chu di Zhongzhou adalah keluarga besar, dan pengaruhnya bahkan tidak kalah dengan keluarga Ye. Mungkin,
Cui berasal dari keluarga Chu di Zhongzhou. Karena suatu kecelakaan, ia menjadi budak, dan keluarganya mengira Cui sudah mati. Jadi mereka tidak menyelidikinya. Kini setelah menerima kabar bahwa Cui masih hidup dan sehat, serta diam-diam telah mendirikan kamar dagang, mereka pun mengirim orang ke kota Tianan untuk menyelidiki. Kalau dijelaskan begini, masuk akal. Ini pula sebabnya mengapa orang-orang ini meremehkan Cui. Mereka bisa dibilang menyaksikan Cui tumbuh dewasa. Tetapi karena mereka terlalu mengenalnya, hal itu memengaruhi penilaian mereka. Tidak ada yang tahu apa yang dialami Cui selanjutnya. Atau mungkin, berita bahwa Cui masih hidup sengaja dibocorkan ke Zhongzhou oleh seseorang, dan beberapa isinya disembunyikan, dengan tujuan memprovokasi konflik antara Cui dan keluarganya untuk mencapai tujuan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Ini kemungkinan besar merupakan konspirasi untuk menimbulkan perpecahan. Cui berkata sambil tersenyum, setengah apa yang kau inginkan dariku? Sepertinya kau berhasil mendirikan kamar dagang dengan cukup baik. Pria parubaya itu menunjukkan sedikit keserakahan. Berikan semua sahammu kepadaku, lalu tinggalkan budidayamu dan kembalilah ke keluarga bersamaku untuk mengakui dosa-dosamu. Lalu, mungkin aku bisa bersyafaat untukmu dan untuk sementara waktu membebaskanmu dari hukuman mati. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Kuharap kau memanfaatkannya. Cui tertawa terbahak-bahak. Beraninya kau tertawa. Aku sepupu ketujuh ayahmu, seorang biksu yang sah, dan kau bajingan yang seharusnya tidak dilahirkan ke dunia ini. Aku memberimu kesempatan ini demi dia. Jika kau tidak menghargainya, jangan salahkan keluarga kami karena tidak berperasaan. Keluarga Meng hanyalah keluarga kecil di kota Tianan. Mereka bahkan bukan setitik debu di hadapan keluarga Chu. Orang ini tampaknya sangat mengenal Cui, jadi dia tampak seperti telah menguasai Cui. Saya sangat menyesal. Cui bukan lagi Cui yang dulu, tetapi ia ingin tahu apa yang terjadi pada tubuh ini sebelumnya. Jadi ia bertanya, ada beberapa hal yang tidak kuingat dengan jelas. Bagaimana aku mengkhianati keluarga Chu? Bisakah kau menceritakannya lagi? Pria parubaya itu tampak curiga. Mungkinkah dia telah melupakan segalanya?